Gencar diperbincangkan jabatan Ibtu Rudiana terancam dicopot. Sosok pemberani ini mengadu kepada Jenderal Listio Sigit meminta agar jabatan Ibtu Rudiana dicopot dan dinonaktifkan. Herwanto yang merupakan ketua relawan sahabat polisi meminta kepada Jenderal Listio Sigit agar Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya. Diketahui sebelumnya, Ibtu Rudiana selaku ayah dari Eki telah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penganiayaan dan keterangan palsu. Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri. Herwanto yang merupakan ketua relawan sahabat polisi meminta kepada Kapolri agar Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya. Herwanto menilai bahwa Kapolri harus mencopot jabatan Ibtu Rudiana karena ia telah menjadi terlapor. Herwanto sangat geram kepada Ibtu Rudiana karena Ibtu Rudiana terbukti melakukan keterangan palsu. Ditujukan kepada Pak Kapolri. Tentunya karena kemarin kan Pak Rudiana sudah resmi dilaporkan nih. Kemudian juga saksi diri muncul. Nah ini terkait dengan jabatannya Pak Rudiana kan masih aktif sebagai Kapolsek kan. Artinya kami minta supaya jabatan Kapolseknya dicopot, dinonaktifkan, sama seperti Pak Ferdi Sambo duluan begitu kan. Begitu dia jadi terlapor untuk mencegah, ya dia kan bisa memberikan perintah. Sekarang ini posisinya sebagai Kapolsek masih bisa memberikan perintah, ya. Ada kemungkinan juga dia memiliki senjata kan. Artinya dengan situasi dan kondisi seperti ini, ya kita minta kepada Pak Kapolri yang pertama untuk mencopot jabatannya sebagai Kapolsek. Yang kedua kalau dia punya senjata, ya mohon ditarik. Nah, karena kan situasinya sekarang sudah tidak ya bisa dikatakan sudah tidak kondusif gitu kan. Jadi ini permintaan kami, udah ya. Sore hari ini saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus. Kita melihat bahwa ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu malam hari ini kita putuskan untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Terkait dengan jabatan Pak Rudiana kan masih sebagai Kapolsek, kami minta supaya jabatannya dicopot, dinonaktifkan sama seperti Pak Ferdi Sambo dulu juga begitu, ujar Herwanto. Bukan tanpa alasan, Herwanto meminta Kapolri agar mencopot jabatan Ibtu Rudiana untuk mencegah kemungkinan yang dapat terjadi. Herwanto menilai bahwa Ibtu Rudiana sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon masih bisa memberikan perintah dan kemungkinan memiliki senjata. Sehingga, Herwanto meminta kepada Kapolri agar mencopot jabatan Ibtu Rudiana untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jutaan masyarakat Indonesia setuju pendapat Herwanto, Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya. Semoga harapan Herwanto terkabulkan. Ibtu Rudiana resmi dicopot dari jabatannya oleh Jenderal Listio Sigit. Oke Pak Susno, ini kemarin kan Pak Ibtu Rudiana nih ngasih somasi ya kepada Kang Dedi dan Dedi juga. Analisis Bapak nih gimana Pak melihatnya? Ya dikasih somasi, udah keluar somasi ya? Kemarin sih sudah disampaikan di preskon. Ya bagus gitu kan, bagus artinya supaya dia keluar gitu. Ya keluar bisa terus menanggapi apa yang beredar di publik ya. Yang beredar di publik kan Rudiana adalah merekayasa perkara ini, kemudian Rudiana bersaksi bohong dan lain-lain banyak sekali. Selama ini tidak ditanggapi, ya akan berkembang terus gitu. Nah cara menanggapinya ya apa? Ya
tampil ke depan umum, jelaskan. Jangan misalnya menghilang gitu. Nah, jadi masyarakat itu kan ingin tanggapan dari dia. Jadi kalau dia mau mensomasi, mau menjelaskan, itu bagus sekali gitu. Sehingga masyarakat yang berhak mendapatkan informasi yang benar langsung dari tangan pertama. Pak, kalau dari dari sudut pandangnya pihak Pak Ibtu Rudiana ini tuh, Kang Dedi sama kemunculan saksi Dede ini tuh mereka menyebarkan berita bohong. Jadi mereka pengen Kang Dedi dan Dede ini muncul untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana gitu. Kalau dari Pak Ibtu Ya Rudiana mau minta sendiri. maaf gimana ya? Karena apa? Yang ngomong Dede langsung gitu. Iya. Yang ngomong, yang mendapatkan keterangan itu Kang Dede Mulyadi langsung. Nah, dibantah dulu bahwa apa yang disampaikan oleh Dede ini bohong gitu kan. Dia tidak direkayasa, harus dibantah itu. Cara bantahnya tunjukkan bukti-buktinya. Bahwa omongan Dede itu bohong. Ya selama tidak dibantah dengan bukti-bukti, orang tetap yakin kepada keterangannya Dede. Gampang sebenarnya. Tapi kalau dia ngomong di belakang, menyampaikan pesan lewat orang lain, dia sendiri tidak ngomong, ya pesan itu bertambah-tambah lagi. Misalnya saya pesan pada seorang, ya nanti kalau ada yang cari saya kasih tahu ya, saya di lantai 7 ya. Terus ada orang yang nyari saya, oh ya tadi Pak Susno pesan, dia tadi di lantai 7, nggak tahu tapi sebelumnya dia belok kiri ke kanan, mau kemana ya. Nah, kan bertambah kan. Makanya dia perlu tampil. Nah, kalau dari pihaknya Pak Ibtu Rudiana ini tuh menyampaikan somasinya lewat preskon ke media. Cuman mereka dengan cara pengen meminta maaf dalam waktu 3 hari nih Pak. Kalau misalkan pihaknya Kang Dedi dan Dede ini nggak minta maaf, katanya mereka mau ngambil tindakan hukum atas berita bohong itu. Ya, Itu bagus saja ya. Semuanya kan harus diselesaikan secara hukum. Kalau diselesaikan secara hukum, dia akan menjadi lebih terbuka lagi. Apakah keterangan daripada Dede itu yang disampaikan kepada Kang Dede Mulyadi itu justru itu yang benar, atau sebaliknya? Lebih terbuka lagi. Ya, mudah-mudahan dalam jangka waktu 3 hari tidak ada minta maaf itu, dan saya dengar-dengar tidak akan minta maaf gitu, sehingga betul-betul akan dilaporkan secara hukum. Kalau betul-betul dilaporkan secara hukum, ya aparat penegak hukum yang akan memeriksanya ya. Tentunya Kang Dede diperiksa, Dede itu juga diperiksa, kemudian Pak Ibtu Rudiana juga diperiksa. Ya tambah bagus, tambah terbuka gitu ya. Pak, kalau dari pihaknya Ibtu Rudiana ini bilang katanya Pak Ibtu ini tuh sebenarnya jabatannya cuma hanya itu, bukan yang penyidik dan sebagainya, tapi tidak ditunjukkan dengan bukti gitu Pak. Menurut Bapak sendiri, memungkinkan nggak sih Dede ini berbohong dengan kesaksiannya dia disuruh mungkin oleh Pak Rudiana sendiri? Serba mungkin, serba mungkin, karena kan bantahan dari Pak Rudiana kan belum ada, baru omongan. Tapi beromongan saja ya orang tidak percaya gitu kan. Harus ada bukti. Jadi serba mungkin. Jadi kalau kata saya, Andi terus kemudian Dani itu adalah produksi karya ilmiah Sudirman, bener nggak? Bener. Emang bener. Orang protes sama saya, ngebully Deddy Mulyadi itu, bener nggak? Bener. Karena Andi dan Dani itu nggak ada. Gak ada. Peggy pun sebenarnya nggak ada. Gak ada. Aduh, aneh-aneh juga. Kamu juga nggak mau dong fitnah-fitnah bertebaran kemana-mana. Ya, Saka juga kan nggak mau, karena Saka kan udah ngalami rasanya di penjara tuh, orang nggak salah terus tidak melakukan tuh harus menanggung beban orang lain. Saka nggak Kamu mau. ngomong dong, masih ada orang yang ngembang-ngembangin, yang pembunuhnya ini, pembunuhnya ini, pembunuhnya ini. Itu menimbulkan penderitaan karena kamu sendiri yang merasakan. Ya kan karena Saka yang merasakannya, gimana Saka tuh udah nggak mau ada orang-orang lain yang terlibat di kasus Mina ini. Karena sebenarnya kasusnya tuh nggak tahu ada atau enggak. Orang saya sendiri aja nih yang dituduh sebagai pelakunya, saya tidak pernah melakukan. Kalau emang Anda tidak percaya, sumpah posnya sama saya.
keren banget. Kasih tahu dong, jangan nuduh-nuduh. Gimana kalau orang yang nggak tahu sebenarnya nggak usah sok-sokan lah, apalagi sok tahu. Namanya orang yang nggak tahu cukup diam nyimak aja. Jangan membuat cerita-cerita Yang cerita-cerita ngarang kayak gimana. Jadi intinya tuh jadi beban orang lain lah. Jadi dampaknya tuh kemana-mana. Kamu apa terhadap Dede kamu? Ya alhamdulillah Dede udah jujur juga, refleks lah. Makasih udah jujur juga. Kakak tuh udah seneng loh. Ada orang-orang yang pikirannya tuh murni, bersih, tulus lah. Bener-bener pengen mengungkap fakta sebenarnya. Jadi kesaksian Dede yang dulu tuh semuanya kan tidak benar diarahkan. Jadi Saka juga terima kasih dari terpidana juga, bener-bener terima kasih. Ini juga kan karena Dede juga kan udah mencabut juga, ingin mencabut kesaksiannya. Alhamdulillah jadi ada titik terang lah buat kedepannya. Ya, kamu tuh pinter loh. Kamu tuh pinter. Berarti kamu belajar daftar paket C deh sama kakaknya. Serius? Berdua, harusnya berdua, Pak. Udah berdua, aku biayain. Nanti kamu udah lulus paket C, tahun depan kamu kuliah. Fakultas Hukum. Loh, kamu harus jadi hero. Nah, hari ini kamu dibela oleh sarjana hukum, oleh lawyer. Ya kan, dengan lillahi ta'ala kan, dari Jakarta, Bang Para, segala macam. Kamu harus berpikir suatu saat, hari ini saya dibela orang, suatu saat saya harus membela orang. Kamu ijazah ikut ijazah persamaan paket C tahun ini ya, kamu daftar. Tahun depan kamu kuliah. Saya yang biayain. Ngapain kamu kenal sama saya? Bolak-balik ketemu-ketemu kalau nggak ada manfaatnya. Betul. Iya kan? Iya, Pak. Wah, siap? Iya. Serius? Iya, Pak. Oke, salaman. Kamu paket C kuliah. Oh, nanti ada pengacara terkenal dari Cirebon. Sakatata. Wah, hebat. Mantan terpidana yang dibebaskan melalui PK. Oke?